Selamat pagi. Perkenalkan saya Hendra Pratama Maliangkai, dosen program studi farmasi Universitas Trinita di Manado. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang pengajaran. Proses pembelajaran yang akan saya jelaskan adalah pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Anatomi Fisiologi Manusia dengan bobot 3 SKS, di mana 2 SKS adalah teori, 1 SKS adalah praktikum. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan deskripsi dari mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Mata kuliah ini menyajikan pembahasan mempelajari mengenai ruang lingkup anatomi dan fisiologi manusia secara umum, komponen sel, genetik, dan jaringan, sistem integumen, sistem rangka, sistem muskuler, sistem saraf, sistem endokrin, sistem sirkulasi, sistem imun dan pertahanan non-spesifik, sistem pernafasan, sistem pencernaan, pengaturan metabolisme, nutrisi, dan suhu tubuh, sistem urinaria, keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa, serta sistem reproduksi dan kehamilan. Dengan mengikuti mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, mahasiswa diharapkan dapat mencapai pembelajaran mata kuliah yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan definisi ruang lingkup anatomi dan fisiologi manusia, sel, genetik, dan jaringan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sistem integumen. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan sistem rangka. CPMK keempat, mahasiswa mampu menjelaskan sistem muskuler. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan sistem saraf. CPMK 6, mahasiswa mampu menjelaskan sistem endokrin. CPMK 7, mahasiswa mampu menjelaskan sistem sirkulasi. CPMK 8, mahasiswa mampu menjelaskan pertahanan non-spesifik dan sistem imun. CPMK 9, mahasiswa mampu menjelaskan sistem pernafasan. CPMK 10, mahasiswa mampu menjelaskan sistem pencernaan. CPMK 11, mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan metabolisme, nutrisi, dan suhu tubuh. CPMK 12, mahasiswa mampu menjelaskan sistem urinaria. CPMK 13, mahasiswa mampu menjelaskan tentang keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Dan yang terakhir, CPMK 14, mahasiswa mampu menjelaskan sistem reproduksi dan kehamilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 14 pertemuan atau 1 semester. Berikut adalah materi-materi yang akan diberikan. Yang pertama, pendahuluan anatomi fisiologi manusia, sel, genetik manusia, dan jaringan. Yang kedua, sistem integumen. Yang ketiga, sistem rangka. Yang keempat, sistem muskular. Yang kelima, sistem saraf. Yang keenam, sistem endokrin. Yang ketujuh, sistem sirkulasi. Yang kedelapan, sistem pertahanan non-spesifik dan sistem imun. Yang kesembilan, sistem pernafasan. Yang kesepuluh, sistem pencernaan. Yang kesebelas, pengaturan metabolisme, nutrisi, dan suhu tubuh. Yang ke-12, sistem urinaria. Dan ke-13, keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa. Dan ke-14, mengenai sistem reproduksi dan kehamilan. Itulah materi-materi yang akan saya berikan kepada mahasiswa dalam 1 semester. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pembelajaran mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Yang pertama adalah delivery, yaitu bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa, yaitu dengan cara yang pertama, penyampaian materi menggunakan textbook. Textbook yang saya gunakan adalah Solane et al. Anatomi dan Fisiologi untuk Pemula yang
saya sajikan dalam bentuk PowerPoint. Dalam penyusunan PowerPoint, saya lebih memperbanyak menampilkan gambar-gambar anatomi manusia. Melalui gambar-gambar tersebut, saya dapat menjelaskan materi, saya dapat bertanya berdasarkan gambar yang ditampilkan. Selain itu, melalui textbook, mahasiswa diminta membuat ringkasan sebagai tugas mandiri untuk memberikan pemahaman awal bagi mereka pada materi yang akan diberikan. Yang kedua, pada beberapa materi tertentu, saya menyampaikan materi melalui video, di mana video tersebut menampilkan proses-proses anatomi fisiologi manusia untuk mempermudah mahasiswa memahami konsep-konsep anatomi fisiologi manusia yang diajarkan. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok kecil. Yang keempat, melalui praktikum di mana saya menyiapkan penuntun praktikum dan membimbing secara langsung proses praktikum. Selain pendekatan problem-based learning, saya terapkan dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Yang kedua adalah interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Saat perkuliahan, saya terus mendorong mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam cara bertanya atau meminta mereka berpendapat di dalam kelas agar supaya berusaha membangun suasana pembelajaran yang komunikatif dan dua arah. Saya membangun interaksi dengan mahasiswa dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan. Di awal pertemuan, saya selalu memulai dengan memberikan semangat kepada mahasiswa dan selalu menyapa mereka agar mulai terbangun komunikasi dua arah di dalam kelas. Selanjutnya, sebelum masuk di pertemuan inti, saya selalu meminta mahasiswa untuk mereview materi pertemuan sebelumnya dan selama inti perkuliahan saya terus membangun suasana kelas yang komunikatif dengan cara bertanya kepada mahasiswa, memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertanya ataupun meminta pendapat dari mahasiswa saat kelas berlangsung. Selama proses pembelajaran, sebelum lanjut ke penjelasan topik yang baru, saya selalu meminta feedback dari mahasiswa dengan menanyakan apakah mereka bisa mengerti materi yang sudah dijelaskan atau belum. Jika belum, maka saya akan mengulangi materi penjelasan agar mereka bisa mengerti materi tersebut, dan pada akhir pertemuan saya selalu menarik kesimpulan materi pertemuan dan ditutup dengan kuis untuk mengetahui kemampuan mahasiswa terhadap materi yang dijelaskan. Nah, dengan hal ini memaksa mahasiswa untuk terus memperhatikan materi yang saya jelaskan. Di dalam praktikum, saya membimbing secara langsung proses praktikum untuk memastikan tujuan praktikum dapat tercapai dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam laboratorium. Selain itu, tutor sebaya saya pakai dalam praktikum, di mana mahasiswa yang sudah terampil dalam praktikum akan membantu mahasiswa yang lain. Di luar kelas, interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan media WhatsApp group sebagai komunikasi atau sharing materi atau video pembelajaran. Terakhir adalah asesmen, yaitu bagaimana saya menilai perkuliahan mahasiswa. Pada awal perkuliahan, saya sudah menjelaskan kontrak perkuliahan dan membuat kesepakatan dengan mahasiswa selama mereka mengkontrak mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Di dalam penjelasan kontrak, perkuliahan saya menjelaskan cara saya menilai dan bobot penilaian terhadap mahasiswa, sehingga mahasiswa tahu lebih awal kriteria penilaian dan membuat persiapan untuk mendapatkan nilai yang lebih baik dan lulus dalam perkuliahan mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Berikut adalah kriteria penilaian. Tugas mandiri 20%, praktikum 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Semua bentuk penugasan dan hasil ujian mahasiswa saya kembalikan ke mahasiswa bersangkutan dengan memberikan catatan-catatan di dalamnya sehingga mereka bisa tahu hasil kerja mereka dan mereka bisa komplain kalau ada kesalahan. Selanjutnya,
Saya akan menampilkan cuplikan pengajaran saya mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia secara luring di dalam kelas. Selamat siang semuanya. Oke, perkenalkan saya Yang Pertama Maliangkai. Saya akan membawakan mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia dengan judul materi adalah metabolisme. Sudah tahu kalian apa itu metabolisme? Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupan. Proses ini mungkin organisme tumbuh, reproduksi, mempertahankan suhu dan merespon lingkungan. Jadi metabolisme itu bagaimana kita sebagai sebuah individu akan mempertahankan kehidupan. Contohnya, cara beradaptasi dengan lingkungan. Kalau di tempat panas, apa yang akan kita lakukan? Kalau di tempat dingin, apa yang akan kita lakukan? Seperti itu. Nah, proses utama metabolisme secara umum terdiri dari dua proses. Ada katabolisme, ada anabolisme. Jadi di sini katabolisme adalah pemecahan senyawa organik untuk menghasilkan energi, misalnya glukosa menjadi asam pirufat. Sedangkan anabolisme penyusunan senyawa organik kompleks dari molekul sederhana dengan memerlukan energi seperti sintesis protein dan karbohidrat. Jadi dua proses ini, katabolisme dan anabolisme ini sama-sama melakukan yang satu untuk pemecahan senyawa, yang satunya ini adalah untuk penyusunan senyawa. Nah, respirasi seluler. Respirasi seluler adalah proses metabolisme katabolik di mana molekul organik seperti glukosa diuraikan menjadi produk yang lebih sederhana atau karbon dioksida dan air dengan bantuan oksigen melalui respirasi aerob. Jadi respirasi itu ada dua, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Di mana respirasi aerob itu membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob itu tidak membutuhkan oksigen. Dalam respirasi itu tidak ada menghasilkan energi dalam bentuk ATP, yang artinya adenosin trifosfat, di mana ATP itu sebagai energi kita yang akan kita lakukan sedalam metabolisme. Yang digunakan saya untuk berbagai aktivitas. Jadi apapun yang kita melakukan aktivitas di rumah atau aktivitas yang kalian lakukan sehari-hari, itu harus ada energi yang dihasilkan. Oke, proses respirasi seluler ada 3 tahap utama. Ada satu, glikolisis, di mana pemecahan glukosa menjadi asam pirufat di sitoplasma menghasilkan sedikit ATP dan NADH. Baru di sini yang kedua adalah siklus asam sitrat, di mana oksidasi asam pirufat di mitokondria menghasilkan NADH, FADH2 dan ATP. Perbedaan antara dua ini sangat jelas dari hasil yang didapatkan. Di sini cuma mendapatkan ATP dan NADH, sedangkan di sini mendapatkan NADH, FADH2 dan ATP. Baru yang ketiga adalah rantai transport elektron dan fosforilisasi oksidatif, di mana elektron NADH dan FADH ditransfer melalui protein di membran mitokondria sehingga menghasilkan gradien proton yang digunakan untuk mensintesis ATP dalam jumlah besar. Oke, lanjutannya, respirasi seluler dapat berlangsung aerob dengan oksigen menghasilkan lebih banyak ATP atau anaerob tanpa oksigen dengan hasil energi lebih sedikit dan produk sampingan seperti asam laktat atau etanol. Jadi kita bisa melihat orang yang melakukan respirasi aerob dengan melakukan respirasi anaerob itu berbeda. Pada waktu kegiatan kita melakukan aktivitas berlari, kalau dalam keadaan berlari, aktivitas yang kita perbuat itu adalah respirasi anaerob. Jadi kita menggunakan hasil oksigen yang ada di dalam darah kita dan energi yang dihasilkan untuk membuat produk sebagai asam laktat. Anabolisme dan katabolisme. Anabolisme dan katabolisme adalah dua proses utama dalam metabolisme yang saling berlawanan namun saling melengkapi. Di sini katabolisme melepaskan energi dengan memecah molekul besar, sedangkan anabolisme menggunakan energi tersebut untuk membangun
molekul kompleks yang diperlukan oleh tubuh. Keduanya bekerja bersama-sama. Jadi di sini katabolisme memecah molekul, sedangkan anabolisme membangun molekul. Jadi dalam metabolisme untuk menjaga fungsi dan pertumbuhan sel. Jadi dalam trompet tubuh yang sering terjadi kebanyakan ada terjadinya katabolisme, anabolisme itu adalah di bagian kulit, di mana setiap hari itu kulit kita itu sering terjadi perubahan. Ada di mana kalau kita mandi pasti ada kulit-kulit mati yang akan terangkat pada waktu kita mandi. Sedangkan kalau kita tidak mandi, kulitnya itu akan tertempel di sini dan menjadi seperti kelihatan seperti ada bekas-bekas model apa namanya bekas-bekas kulit yang sudah tua. Dua proses utama anabolisme adalah proses sintesis atau pembentukan molekul kompleks dari molekul sederhana yang membutuhkan energi. Contohnya adalah pembentukan protein dari asam amino atau sintesis glikogen dari glukosa. Proses ini menyimpan energi dalam ikatan kimia molekul yang terbentuk termasuk reaksi reduksi. Sedangkan katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan melepaskan energi. Contohnya adalah pemecahan glukosa dalam respirasi seluler untuk menghasilkan ATP atau adenosine trifosfat. Proses ini termasuk reaksi oksidasi yang menghasilkan energi yang kemudian digunakan oleh anabolisme. Jadi setelah katabolisme memecah itu membentuk energi yang baru akan energi yang digunakan itu untuk membangun senyawa molekul yang dikatakan dalam proses anabolisme. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan metabolisme. Pertama, genetika. Faktor keturunan sangat menentukan laju metabolisme seseorang. Jadi setiap individu manusia berbeda. Ada yang pertumbuhannya cepat, ada yang pertumbuhannya lambat, ya. Karena mungkin adalah struktur genetik dari tubuh manusia. Jadi kita bisa lihat perbedaannya itu di kita seorang warga negara Indonesia dengan warga negara yang ada di luar, di mana mereka pertumbuhan mereka itu sangat cepat. Dari bentuk tinggi badan dan postur tubuh mereka lebih besar daripada kita. Di mana kita orang Indonesia postur tubuh dan tinggi tubuh itu biasanya rata-ratanya adalah 150 sampai 165 seperti itu. Baru usia, metabolisme cenderung melambat seiring pertambahan usia karena masa otot berkurang dan lemak bertambah. Nah, semakin usia kita semakin tinggi atau semakin bertambah, maka metabolisme kita juga akan semakin melambat karena aktivitas yang kita lakukan pada waktu umur yang masih muda dengan aktivitas umur yang sudah tua itu pasti berbeda. Dimana kalau kita masih umur dari belasan tahun, pasti kita sudah melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, lari ataupun bermain sepak bola. Sedangkan kalau sudah berumur 45 sampai 50 tahun, untuk fisik seperti sepak bola ataupun lari itu sudah sangat jarang dilakukan oleh orang yang berusia sudah mulai mendekati lansia atau lanjut usia. Baru jenis kelamin, pria umumnya memiliki metabolisme lebih cepat daripada wanita karena lebih banyak massa ototnya. Karena kenapa dibilang pria lebih banyak? Karena pada waktu masih umur belasan tahun, pria lebih banyak melakukan aktivitas fisik sehingga massa ototnya berjumlah lebih banyak daripada perempuan yang kadang melakukan aktivitas fisik. Nah, komposisi dan ukuran tubuh. Tubuh yang lebih besar dan berotot membakar lebih banyak energi. Bahkan saat istirahat, aktivitas fisik semakin aktif bergerak atau berolahraga, semakin tinggi laju metabolisme. Jadi kalau kita memang ingin membuat tubuh kita itu merasa sehat, yang kita lakukan adalah melakukan aktivitas fisik yang seperti olahraga ataupun kita melakukan aktivitas yang menggunakan energi lebih banyak daripada waktu kita beristirahat. Oke, hormon tiroid sangat berperan dalam mengatur metabolisme. Gangguan hormon dapat mempercepat atau memperlambat metabolisme. Jadi kebanyakan
dimulai jenis kelamin laki-laki dan perempuan, hormon itu sangat berpengaruh. Biasanya pada perempuan yang mengalami yang namanya menstruasi, pasti fungsi hormonnya akan terganggu, ya kan? Karena mengingat dia harus menahan nyeri dari hasil menstruasi, sehingga hormonnya terganggu. Itu bisa mempengaruhi metabolisme. Baru asupan makanan dan minuman, nutrisi yang cukup dan konsumsi stimulan seperti kafein dapat meningkatkan metabolisme, sedangkan kekurangan asupan menurunkannya. Jadi setiap orang beda asupan yang kalian berikan, maka hasilnya juga akan berbeda. Pasti akan beda orang yang makan 3 kali sehari dengan orang yang makan hanya 1 kali sehari. Pasti beda energi yang dihasilkan. Oke. Waktu tidur, kurang tidur dapat memperlambat metabolisme dan mengganggu regulasi hormon. Nah, di sini biasanya kalau orang sudah mulai terganggu waktu tidurnya, biasanya dia mungkin tidur jam 10 malam, baru dia udah mulai terganggu, mungkin sudah tidur di jam 2, jam 3. Nah, itu pasti akan perubahan metabolisme yang sangat signifikan, di mana perubahan metabolisme yang dihasilkan oleh hasil yang kurang tidur itu sangat berpengaruh pada hormon. Karena waktu tidur kita belum cukup, tapi kita sudah harus beraktivitas kembali. Baru kehamilan, metabolisme meningkat pada wanita hamil itu mendukung pertumbuhan janin. Nah, perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah salah satu adalah kehamilan. Di mana kalau kehamilan pasti metabolisme perempuan itu akan meningkat dari dia cara beraktivitas, dia menggunakan makanan, dia makan, dia minum, itu pasti akan lebih banyak pada waktu dia hamil, dan atau pada bedanya pada waktu sebelum hamil. Kalau waktu hamil itu harus melakukan lebih banyak asupan makanan karena untuk membangun itu janin. Oke, kesimpulan, metabolisme merupakan serangkaian proses biokimia kompleks yang terjadi di dalam sel-sel tubuh. Nah, metabolisme itu terjadi di sel-sel. Dia tidak terjadi di jaringan, dia tidak terjadi di organ, tapi dia terjadi di bagian sel. Yaitu di mana sel adalah unit terkecil dari tubuh makhluk hidup. Oke, proses ini memungkinkan organisme untuk tumbuh, memperbaiki jaringan, menjaga keseimbangan energi, mengatur suhu tubuh, serta membuang zat sisa atau racun. Memahami metabolisme penting untuk menjaga kesehatan pertumbuhan dan fungsi tubuh yang optimal. Jadi, jika kita memahami metabolisme tubuh kita sendiri, maka kita akan bisa mengoptimalkan koronpe kesehatan, koronpe pertumbuhan, dan juga fungsi tubuh pada kita sendiri. Oke, sampai di sini untuk materi hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran adik-adik mahasiswa. Selanjutnya akan membagikan kuis. Nanti ada waktu 5 menit untuk belajar, untuk memahami dulu, baru kuis akan saya berikan. Terima kasih.